ikuti setiap tayangan di YouTube channel kita, kemudian beri komen. Saya berulang-ulang katakan itu adalah absensi kalian. Dalam episode sebelumnya jumlahnya memadai, bahkan lebih dari target, tapi yang ngabsen lewat komen sangat sedikit. Saya tidak tahu apa yang jadi problem kalian. Padahal sebetulnya sangat penting untuk absensi, siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Itu penting. Ditambah dengan komentar itu sangat bagus, atau sharing kepada teman yang lain itu bagus untuk mengingatkan. Boleh jadi teman kalian lupa menyetel dan sebagainya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali dalam pelajaran Bulughul Maram. Kita lanjutkan hadis nomor 196 dalam Bulughul Maramnya 997, halaman 248. Bisa kalian buka dan kalian lihat paragraf pertama, di atasnya ada sisa yang sebelumnya, langsung ada nomor 196. Itu yang saya maksud. Mari kita baca hadisnya. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ati wa yanha anit tabattul nahyan syadida wa yaqulu tajawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirum bikumul anbiya'a yaumal qiyamati. Rawahu Ahmadu wa shahahahu Ibnu Hibbana. Kemudian ada penjelasan nomor 197. Walahu syahidun inda Abi Dawuda wa Nasa'i wa Ibnu Hibban. Jadi hadis yang sama diriwayatkan oleh yang lain sebagai syahid. Kemudian rawinya min hadisi Maqqa bin Yasar. Wa anhu, dan daripadanya yang dimaksud adalah Anas bin Malik seperti yang sebelumnya. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'muruna, memerintah kami, bil ba'ati, untuk menikah, wa yanha, dan melarang, anit tabatul, dari membujang, nahyan syadida, dengan larangan keras, wa yaqulu, beliau bersabda, tajawwaju, nikahilah oleh kalian, al-waduda, istri yang penyayang, al-waluda, yang subur, berputra banyak. Fa ini mukatsirum bikum, aku nanti akan berbangga dengan kalian karena banyaknya kalian, al-anbiya, kepada para nabi yang lain, yaumal qiyamati, pada hari kiamah. Banyaknya kalian pada hari kiamah akan menjadi kebanggaanku pada hari kiamah. Rawahu Ahmadu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa shahahahu Ibnu Hibbana, dan mensahihkannya Ibnu Hibban. Kemudian bagi hadis ini ada yang sama dalam riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Hibban, sumbernya dari Maqqa bin Yasar. Kalau ini dari Anas bin Malik. Kita langsung lihat al-makna ijmali, makna ringkasnya.
Qad attama fi hadzal hadisi, telah tuntas tentang hadis ini ma'ani sabiqiyah, dalam mana-mana yang sebelumnya. Artinya uraian kata dan sebagainya sudah sangat jelas dalam hadis yang sebelumnya. Wa zada bidzalika makna akhar, maka menambahkan untuk hal itu makna yang lain. Apa sesuatu yang harus digarisbawahi dalam hadis ini selain anjuran nikah dan sebagainya yang pernah diterangkan dalam hadis yang sebelumnya. Di sini ada tambahan selain perintah menikah seperti yang disampaikan dalam hadis sebelumnya, diulang di sini ada tambahan wahwa ialah duhuru fadli sallallahu alaihi wasallam, nampaknya keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ghairihi, daripada nabi yang lain, minal anbiya, daripada nabi yang lain, bi annahu, bahwa beliau sayakunu aksaruhum nabiyan, menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya. Sayakunu aksaruhum tab'an, yang paling banyak pengikutnya. Di bab awalnya sama, bahwa Nabi menganjurkan menikah. Ada tambahan informasi dan penekanan bahwa Nabi diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal yang membanggakan Nabi adalah banyaknya umat Muhammad SAW lebih banyak dari umat sebelumnya. Itu wajar. Kenapa? Karena Nabi terakhir. Nabi-nabi lain hanya pada masa-masa mereka saja. Nabinya wafat, nanti datang nabi yang baru. Jadi pada masa-masa tertentu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, dia nabi terakhir. Tidak ada nabi yang lain setelah beliau. Kemudian syariatnya, termasuk mukjizatnya Al-Quran, harus berlangsung sampai hari kiamat. Itu sebabnya umat Rasulullah bergelombang dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Itu sebuah kebanggaan bagi Nabi, sekaligus tantangan bagi kita. Dalam pengertian setelah Nabi wafat, mampukah kita melanjutkan rangkaian tugas-tugas kenabian, karena nabinya nabi terakhir, mukjizat Quran terakhir. Tapi setelah Nabi wafat, ajaran Nabi tidak boleh hilang, mukjizat Al-Quran tidak boleh hilang dengan wafatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya apa jalan keluarnya? Barangkali itu adalah melalui generasi berikutnya, dari generasi ke generasi. Itu sebabnya di dalam hal ini menikah jadi media untuk menyambungkan cita-cita dan tugas kerasulan Muhammad SAW. Beliau nabi terakhir, tapi setelah Nabi wafat, ajarannya masih tetap berjalan, berlangsung. Kemudian Al-Quran masih tetap terpelihara sampai hari kiamat. Itu sebabnya kaitannya, kata Rasulullah, tajawajul wadudal waluda. Menikahlah dengan orang-orang yang penyayang dan subur. Kenapa? Karena turunan dan anak-anak itu yang akan menjadi bertamanya jumlah umat Rasulullah, kemudian penyambung garis estafet perjuangan. Barangkali ini yang harus kita catat. Dalam hadis sebelumnya kita diingatkan bahwa pernikahan, perkawinan itu adalah kebutuhan manusia. Salah satu tujuannya menghilangkan perzinahan. Kalau di manusia ada libido, masih ingat pelajaran yang lalu. Sampai orang yang belum mampu silahkan saum. Karena kalau tidak begitu bisa berbahaya. Libidonya tidak tersalurkan. Maka diperintah saum apa? Untuk menghilangkan, melenyapkan peluang berzina. Sampai batas seperti itu untuk semua orang sama. Seperti itu di sepanjang zaman, sepanjang waktu, bahwa nikah adalah
untuk menyalurkan libido. Ada tambahan sekarang, barangkali ini, walaupun mengeluarkan keturunan, menjaga spesies, karena bahasa yang lebih umum, berketurunan adalah naluriah, sifat kemanusiaan. Nikahnya manusiawi, tapi tingkatkan nikah itu bukan sekedar menyalurkan libido, tapi melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kita nikah bukan karena dorongan libido, titik, tapi karena Rasul yang menyuruh, Allah yang memerintahkan. Itu niat awalnya sudah beda. Seorang muslim menikah karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, berketurunan. Dalam bahasa yang lebih umum, mempertahankan spesies. Itu sifat kemakhlukan. Siapapun, binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan, dia melanjutkan keturunannya. Seperti kita juga, manusia. Dia punya keinginan untuk menyalurkan keturunan, melanjutkan generasi yang sejenis dengan kita dalam masa sesudah kita. Tapi dikaitkan dengan tugas Rasulullah, nah ini meningkatnya. Seperti tadi, nikah, kebutuhan biologis ditingkatkan sebagai ibadah kepada Allah. Kemudian sekarang juga menyalurkan libido, ditingkatkan sebagai ibadah kepada Allah untuk menghindari zina. Kemudian berketurunan, punya anak, cucu pun itu kan manusiawi. Setiap orang punya naluri itu. Bahkan binatang dan makhluk lain pun punya naluri yang sama sebagai insting dari Allah. Tapi buat kita ada faktor kelebihan. Kenapa? Menikah itu untuk menjamungkan tugas kerasulan, tugas kenabian. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau nabi terakhir, tidak akan ada nabi yang lain, tidak akan ada syariat yang lain, tidak akan ada mukjizat yang lain. Tapi kan beliau dengan ajarannya, nabi yang harus berperan sampai hari kiamat. Maka nikah dikaitkan dengan kewajiban kita. Di samping berketurunan yang banyak akan membanggakan, tapi ada peran bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan bahwa kita dan anak cucu kita menjadi bagian dari rangkaian tugas kenabian, menyampaikan ajaran-ajarannya, kemudian menjaga Al-Quran supaya tetap dia asli dalam seperti yang Nabi ajarkan. Dan alhamdulillah sampai sekarang generasi pendahulu kita mampu untuk itu. Al-Fatihah yang kita baca, Al-Fatihah yang Nabi ajarkan. Al-Quran yang kita baca persis seperti Al-Quran yang Nabi baca. Itu sebuah mukjizat. Ada tugas bagi kita sekalian untuk generasi berikutnya, mampukah kita menyambungkan sukses besar umat terdahulu sampai anak cucu kita bisa menerima mukjizat Rasulullah berupa Al-Quran, kemudian ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis ini dikaitkan bahwa berketurunan akan menjadi sebuah perintah dan tugas. Karena apa? Karena digambarkan tadi oleh Rasulullah bahwa beliau akan berbangga dengan banyaknya umat. Walaupun sebetulnya yang dimaksud bukan sekedar banyaknya, tapi sampainya di salah Rasulullah sampai hari kiamat. Itu sebabnya disampaikan salah satu kriteria mencari istri, di samping nanti akan ada yang lain. Yang pertama dalam hadis ini apa? Tajawwaju, menikahlah kalian al-waduda al-walud, yang berkasih sayang dan berketurunan subur. Jadi tidak satu,
Tapi dua, wadud dan walud. Bukan walud saja, bukan sekedar banyaknya umat. Tapi al wadud, al walud. Bahwa umat yang dinikahi itu yang punya potensi berputra banyak, tapi juga berkasih sayang. Kenapa? Karena bukan cuma banyak, bukan sekedar banyak, tapi banyak yang berkualitas. Bukan banyak yang sekedar banyak. Pertanyaannya, apakah banyak itu umat itu penting? Punya teman banyak itu penting? Putra banyak itu penting? Banyak penting. Tapi bukan sekedar banyaknya, tapi kualitasnya. Itu sebabnya wadud, kemudian al-walud. Wadud cinta, kasih sayang, kecintaan. Sekaligus ini juga menjawab, kalau kita mengharap hidup ini berketurunan, apa peran istri kita kepada para laki-laki? Rasul menyuruh menikah supaya kalian banyak anak, dan dengan banyak anak itu kalian bisa menjadi kebanggaan Rasul pada hari kiamat dengan banyaknya kalian. Tapi kita sudah bisa tangkap dari tadi bahwa Nabi berbangga terhadap Nabi yang lain bukan sekedar banyak, tapi kualitas. Syaratnya dua, wadud dan walud. Bukan walud saja, bukan sekedar banyak, tapi ada wadud, kasih sayang, kecintaan. Sekaligus tadi pertanyaannya, apa fungsi istri? Dia bukan sekedar harapan untuk melahirkan saja. Jadi bukan alat untuk memperbanyak spesies, tapi harus didasari dengan kasih sayang. Mereka bukan objek. Barangkali itulah istimewanya Rasulullah SAW. Kita sering menggambarkan bahwa umat Islam harus banyak. Lewat mana? Lewat pernikahan. Kemudian siapa yang melahirkan? Istri, ibu-ibu. Apa peran ibu? Cuma melahirkan? Bukan. Tapi justru mereka juga menikmati kehidupan. Barangkali dalam ungkapan yang lebih dewasa, hubungan suami istri bukan objek dan subjek. Seorang perempuan bukan produsen anak, tapi dia mesti merasakan. Dan anak-anak yang lahir dengan hubungan seperti itulah yang lahir dari kasih sayang, dari wadud, dari cinta kasih, itu yang akan melahirkan anak-anak yang berkualitas. Jadi jangan dibayangkan yang Nabi harapkan cuma banyaknya saja. Kalau banyaknya saja cukup walud saja. Tapi Nabi mensyaratkan carilah yang wadud, kasih sayang. Karena dengan kasih sayang itu hidup akan lebih tentram, sakinah. Tidak akan sakinah kalau satu subjek, satu objek. Itulah yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disampaikan bahwa perihal tentang menikah dalam hadis sebelumnya sudah cukup, sudah memadai. Cuma dalam hadis ini tambahannya adalah bahwa ada keutamaan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir, yang beliau bukan sekedar menghadapi umat yang hadir pada masanya. Kalau nabi-nabi yang lain cuma bertanggung jawab pada umat yang hadir pada masanya saja. Tapi umat Rasulullah SAW setelah beliau wafat terus sampai hari kiamat harus menjadi pengikut dan umat Rasulullah SAW. Walaupun dengan itu Rasul tidak jadi beban, tapi beliau berbangga dengan tugas berat itu. Bahwa Nabi terakhir, dia tidak bertanggung jawab pada manusia zamannya saja, tapi umat-umat sesudahnya setelah beliau wafat, ada umat-umat yang melanjutkan amanatnya, melanjutkan risalahnya, melanjutkan tugas kenabiannya, menyampaikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, baik bacaannya, baik isinya, dan apa yang menjadi kandungan hukumnya harus sampai pada hari kiamat melalui perilaku Rasulullah, sabda Rasulullah,
Persetujuan Rasul pada amal sahabat itu yang harus berkelanjutan sampai hari kiamat. Itulah keutamaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka seyogianya lebih banyak karena memang bergelombang dari zaman ke zaman, dan dengan itu Nabi berbangga. Tapi bukan sekedar banyaknya, tapi sampaikah ajarannya sampai hari kiamat. Itu yang menjadi tuntutan dan harapan kepada kita semua. Maka nikahlah dengan niat ibadah, nikahlah untuk menghindarkan perzinahan, dan nikahlah untuk menurunkan keturunan yang mampu menjadi pelanjut perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh makna ijmalinya. Mari kita lihat tahlilil lafzi, analisis lafadznya. Wa anhu, tadi dalam hadis wa anhu, dan daripadanya, yakni an Anasin, hadis dari Anas. Bil ba'ati ay bin nikahi, tadi sampaikan dalam yang bahasan sebelumnya sudah diuraikan panjang lebar. Wal arjahu annahu lahtimalahuna, dengan menjelaskan dan menegaskan, menguatkan tidak ada lagi hal-hal yang meragukan. Itulah arti dari ba'at, artinya menikah. Karena sebelumnya kan diperdebatkan. Sekarang sudah kita teguh hati bahwa ba'ata itu artinya menikah. Kama waroda fi awali hadisi min hadal babi, seperti awal hadis dalam bab ini. Kemudian at-tabatul. Tabatul al-inkito aninisa, menjauhi wanita. Inkito aninisa, menjauhi perempuan. Watarkun nikah, dan tidak melaksanakan pernikahan, meninggalkan pernikahan. Itu tabatul. Kemudian wal inkito ila ibadatillah. Perhatikan oleh kalian, inkito disebut 2 kali dengan sambungan yang berbeda. Itulah kekhasan bahasa Arab. Ada inkito an, ada inkito ila. Inkito an, memutus hubungan, menjauhi wanita. Al inkito anin nisa, untuk apa? Untuk fokus ibadah. Kata-katanya sama, al-inkito tapi ila. Perhatikan, al-inkito an, menjauhi. Al-inkito ila, fokus. Katanya sama, ucapannya sama, lafaznya sama, al-inkito. Tapi kalau an berarti menjauhi, kalau ila berarti justru fokus, hanya memperhatikan yang satu itu. Wa aslu tabatuli, asalnya tabatul itu, arti asal kata asalnya adalah al-qat'u, memutuskan. Kemudian al-walud, tadi saya katakan al-walud. Apa al-walud? Kasiratul walad, banyak anak. Maksudnya subur. Carilah istri, calon istri yang subur. Walaupun tentu pada akhirnya kekuasaan Allah. Tapi dalam ikhtiar menggambarkan cita-cita, itu kata kunci yang menggambarkan cita-cita kita nikah, ingin menurunkan keturunan yang akan menyambung garis yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikahlah dengan niat punya anak, begitu. Kemudian mengenai kesuburan tentu saja Allah yang tahu, tapi kita harus berupaya dalam artian cita-cita menikah untuk punya anak. Wa hadzal aslu annahu la yu'lamu fil abkar. Pada prinsipnya hal itu tidak diketahui kalau menikah dengan gadis. Walakin yadunu bihalil korobati, tapi akan diketahui dengan melihat kerabatnya. Metodenya bagaimana melihat seorang perempuan subur atau tidak, begitu. Dilihat kerabatnya. Wa amma fil mutalaqat, kalau perempuan itu pernah menikah, nah barangkali sudah jelas. Au aromil fadohirun, dia jelas dia subur atau tidak. Kalau orang yang sudah nikah akan kelihatan. Walaupun tadi katakan soal berputra atau tidak itu keputusan Allah,
Karena keturunan itu adalah qudrat dan iradat Allah, tapi ada upaya untuk menggambarkan cita-cita bahwa menikah ingin punya anak, bahkan banyak anak. Anak pun nanti banyak atau tidak, kan itu masalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi niat menikah supaya meningkat, bukan sekedar menyalurkan libido, tapi bagian dari amanat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menikahlah, carilah wanita yang diperkirakan bahkan melahirkan keturunan. Karena itu carilah wanita al-walud. Wa hadzal aslu annahu la yulamu fil abkar. Kalau dalam kondisi menilai seorang gadis tidak bisa kita pastikan, walakin yadunu bihalil korobati, tapi bisa diketahui, disangka kuat dari kondisi kerabat-kerabatnya. Ada turunan orang yang berputra banyak, walaupun sekali lagi tadi cuma untuk menggambarkan cita-cita. Kenyataannya seperti apa, diberi atau tidak anak, kan itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kuda-kuda berangkat menikah harus berniat seperti itu. Wa amma fil mutalaqat, tapi apabila pilihan istri itu yang pernah nikah, yang sudah ditalak, berarti sudah ada kejelasan apakah dia subur atau tidak. Awil aromil atau janda, fadahirun, itu jelas. Fayakunu fihi hadu alaihina min hadhil jihad. Dari arah ini ada sebuah anjuran menikah dengan janda yang sudah jelas suburnya. Kira-kira seperti itu. Kalau dengan niat seperti itu, kemudian menikahi janda yang sudah terbukti dia subur, nah, barangkali itu yang dianjurkan salah satunya Rasul. Wa amal hadu alal ibkar, tapi di lain hadis Rasul menganjurkan menikah dengan gadis, kan? Di lain tempat, di lain hadis Rasul menganjurkan menikah dengan gadis. Fa ma'lumun bi hadithi sahihati ukhra, bisa diketahui pada hadis-hadis yang lain. Hadis ini menganjurkan nikah kepada wanita subur. Wanita subur bisa kelihatan kalau mereka pernah menikah, begitu. Jadi seolah-olah hadis ini menganjurkan menikah dengan wanita yang sudah jelas suburnya. Yang sudah jelas suburnya tentu janda atau yang ditalak atau ditinggal wafat. Kemudian tidak mutlak seperti itu. Kenapa? Di hadis yang lain Nabi menganjurkan seorang sahabat untuk menikah dengan gadis. Ya pada akhirnya tentu niat pilihannya yang baik, kemudian nanti takdir Allah yang akan menentukan. Menikah dengan janda dengan niat baik itu baik, nikah dengan gadis dengan niat baik tentu baik. Apa? Sekali lagi niatnya, niat ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Salah satu yang diharapkan adalah dengan pernikahan itu melahirkan keturunan, yang dengan keturunan itu nanti banyaknya mereka, kata Rasul, akan menjadi kebanggaanku pada hari kiamat dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Walaupun tadi sampaikan bukan sekadar bangga, tapi besarnya dan banyaknya umat karena memang nabi-nabi terakhir yang beliau punya tugas menyampaikan risalah bukan pada masa beliau hidup saja. Setelah wafat pun karena nabi terakhir, tidak ada mujizat setelahnya, tidak ada Quran setelahnya, tidak ada nabi setelahnya. Itulah keistimewaan Muhammad SAW sekaligus keistimewaan kita kaum muslimin. Itu sebabnya Nabi mengatakan kita umat yang terakhir datang, tapi masuk surga akan yang menjadi paling dahulu. Karena peran itu bahwasanya Nabi terakhir, mukjizat terakhir, maka diamanatkan kepada umatnya setelah beliau wafat. Semua ajarannya dilanjutkan, semua perjuangannya dilanjutkan, terutama mukjizat Al-Quran tidak boleh hilang dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-wadud al-mutahabiyah, seorang wanita yang penyayang, ila jaujiha, kepada suaminya, kemudian al-mahbubah minhu, kemudian dicintai oleh suaminya. Itu sebabnya tadi saya katakan inilah hebatnya
Walaupun wanita diharapkan darinya melahirkan putra, tapi wanita bukan sekedar alat produksi gitu. Dia bukan objek. Tapi dia subjek yang bersama-sama diikat dengan kasih sayang, dengan cita-cita yang sama. Ketika mengharapkan anak dengan cita-cita itu, amanat Rasulullah SAW, di samping memang kebutuhan semua makhluk dengan adanya putra dan keturunan, tapi buat kita kaum muslimin ada sifat lebih. Kenapa? Bukan sekedar banyak. Bima fiha min sifatil khairi, dengan sifat-sifat yang baik. Jadi al-wadud, kasih sayang dengan sifat-sifat yang baik, bisa mencintai suaminya, bisa mencintai anaknya, bisa membangun rumah tangga dengan kasih sayang. Itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk mencari sebagai persyaratan ke tingkat itu, tapi pada akhirnya jodoh di tangan Tuhan. Tapi yang sedang dibangun adalah cita-cita, harapan, mimpinya seperti apa. Walaupun kenyataan nanti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikahilah wanita yang penyayang, nikahilah wanita yang subur. Walaupun tadi sudah kita jelaskan, pada akhirnya semua ada pada kekuasaan Allah. Tapi niat kita melakukan nikah, di samping motif yang sebelumnya pernah dibahas dalam hadis ini, itu yang ditekankan, bahwa Nabi sebagai Nabi utama, Nabi yang punya kelebihan dalam artian tugasnya sangat panjang, maka beliau mengharapkan umatnya terus-menerus bertambah, sehingga pada hari kiamat menjadi kebanggaan di hadapan Nabi yang lain. Tapi sekali lagi catatannya bukan sekedar banyaknya, tapi kualitasnya mampu membawa misi besar itu. Itu sebabnya syaratnya bukan walud saja. Kalau sekedar banyak, walud. Tapi tidak wadud, bahkan didahulukan walud, penyayang, kemudian baru walud. Pengertian yang sangat indah dan menjawab barangkali sangka yang tidak tepat terhadap Islam, bahwa Islam merendahkan derajat kaum perempuan, itu salah besar. Dalam nikah pun sudah digambarkan seperti tadi. Wanita bukan alat produksi, bukan objek, tapi bersama-sama membangun masa depan dengan berumah tangga, melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Itulah mimpi seorang muslim ketika menikah. Kemudian kata-kata mukathirun mudharu likasrotikum, akan sebagai gambaran banyaknya kalian, kata Rasulullah. Muhafakhorobikum, aku akan menjadi berasa bangga dengan keadaan kalian yang banyak itu. Li'ana man kana aksara tab'an, karena barang siapa yang pengikutnya banyak, karena a'domu ajron, pasti pahalanya lebih banyak. Logika sederhananya begitu. Kalau pengikutnya banyak, pahalanya banyak. Karena setiap kali orang melakukan kebaikan, maka yang mengajarkan akan mendapat pahala yang sama dari orang yang mengikuti ajarannya. In lin nabi mislu ajru man tabi'ahu, yang akan diterima Nabi seperti pahala yang akan diterima para pengikutnya. Para pengikutnya dapat pahala sekian per orang, bahkan Nabi dapat pahala dari sekian banyak orang. Itu sekaligus menggambarkan kepada kita pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, mengajarkan kebaikan. Kenapa? Mandala ala khairin falahu ajru mislu ajri fa'ilihi. Seseorang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka ketika orang yang ditunjukkan melakukan kebaikan, maka yang menunjukkan kebaikan itu punya pahala yang sama dengan tidak mengurangi pahala orang yang melaksanakannya. Itulah kemuliaan Muhammad SAW, sekaligus harus jadi kemuliaan kita dalam bersemangat menyebarkan dan memperbanyak orang yang melakukan kebaikan. Perjuangan hidup sekarang sebetulnya sangat bebas. Kita tidak bisa salahkan orang lain. Marilah kita bersaing. Cek bahasa Pak loba-loba. Gitu. Kalau orang yang melakukan keburukan banyak, maka hidup akan diwarnai keburukan. Ketika banyak orang yang soleh, hidup diwarnai dengan kesolehan. Maka pertempuran baik dan buruk, pak loba-loba.
Semakin banyak orang baik, itu akan lebih mewarnai kehidupan. Tapi seperti apapun kita berusaha dan punya niat baik, ketika lingkungan tidak mendukung, faktor kesulitannya lebih tinggi. Kita ingin melakukan kebaikan, tapi kita minimal kita sedikit, itu akan susah. Walaupun bukan satu-satunya, tapi dengan hadis ini bisa kita gambarkan bahwa banyak itu penting. Kenapa perjuangan yang konkret sekarang? Supaya kebenaran mewarnai kehidupan, perbanyaklah orang berbuat baik. Ketika lebih banyak orang berbuat baik, nanti orang-orang yang berbuat buruk akan jadi minoritas. Tapi ketika banyak orang yang berbuat baik, yang berbuat buruk, minoritas. Itulah gambaran anjuran yang disampaikan Rasul berkaitan dengan bab nikah. Sekali lagi, urusan-urusan sebelumnya sudah diterangkan dalam hadis sebelumnya. Tapi di sini ada tambahan bahwa nikah itu dianjurkan menghasilkan keturunan. Yang keturunan itu akan menjadikan umat Islam semakin banyak, berkaitan dengan tugas kenabian yang beliau akan menjadi saksi sampai hari kiamat. Dan nanti Rasulullah SAW digambarkan beliau akan sangat berbangga dengan banyaknya umatnya. Tapi sekali lagi, bukan sekedar banyaknya, tapi tentu saja berkualitas. Itu sebabnya anjuran berputra banyak bukan walud saja, tapi wadud dan walud. Artinya banyak yang berkualitas, sekaligus banyaknya anak. Itu harus disertai kebersamaan suami dan istri. Memperbanyak umat bukan objek dan subjek, atau subjek dan objek. Perempuan bukan objek, tapi mereka bersama-sama membangun masa depan. Melahirkan anak adalah harapan suami dan istri, cita-cita yang sama. Bukan sekadar suami ingin putra banyak, kemudian istri jadi korban. Tidak seperti itu. Tapi itulah Islam yang umatan wasaton itu, yang proporsional. Wanita punya ruang yang sama di dalam memperjuangkan perjuangan menegakkan risalah Rasulullah SAW. Rumah tangga yang berketurunan, yang baik-baik, yang punya jasa tentu suami dan istri. Semenjak awal harus dibangun seperti itu. Sayyidina Ali ditanya bagaimana caranya supaya melahirkan punya anak-anak soleh. Bagaimana caranya supaya kita bisa menurunkan keturunan anak-anak soleh? Ketika ditanya seperti itu, kata Ali bin Abi Thalib, itu akan bisa terjadi dan direncanakan 20 tahun sebelumnya. Ketika ditanyakan bagaimana supaya kita punya keturunan anak-anak soleh, pikiran dan rencana itu harus direncanakan 20 tahun sebelumnya. Dalam artian, anak-anakku sekalian, memilih calon suami, memilih calon istri, itu adalah tahapan yang sangat penting. Karena merencanakan 20 tahun yang akan datang dan selanjutnya. Itu sebabnya Sayyidina Ali ditanya bagaimana supaya melahirkan anak-anak soleh, rencanakan 20 tahun sebelumnya, maksudnya semenjak mencari calon istri seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, tajawwajul wadudal waluda, gitu. Dengan tujuan bisa menjadi pelanjut umat Rasul. Pada masanya Rasul akan berbangga, bukan sekedar banyak, tapi orang-orang baik yang bisa menjadi pelanjut estafet perjuangan Rasulullah setelah beliau wafat. Ajarannya tetap masih hadir dalam kehidupan. Jadi tuntutan kehidupan Al-Quran yang diajarkan Rasul sampai hari kiamat masih Quran yang itu, dengan makna yang sama, dengan hukum yang sama, dengan pengamalan yang sama. Itu proyek besar kita sekalian sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita akan bertemu dengan Rasulullah di hari kiamat. Inni faratuhum ala haud, kata Rasulullah, akan menunggu mereka di pintu surga, insya Allah. Kita baca sekarang fiqhul hadis.
Kesimpulan dari hadis ini, al-hasu ala jawad, anjuran untuk menikah, menguatkan yang sebelumnya, la siyama minal wadud wal walud, terutama tadi kaitan di garis bawahi, carilah calon istri yang pengasih, penyayang, mampu menyayangi suaminya, menyayangi anak-anaknya, dan membangun kehidupan dengan kasih sayang. Kemudian al-walud, yang berketurunan, yang banyak anak. Walaupun tentu saja itu pilihan semampu kita, dalam pengertian pada akhirnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun metodenya tadi digambarkan oleh pengarang bahwa kalau menikah dengan janda sudah mudah ditengarai, begitu katanya. Jadi berarti juga tidak ada salahnya, bagus menikah dengan janda dari sisi itu. Walaupun dalam sisi lain Rasul juga mengajak pada para sahabat untuk menikah dengan gadis. Itu masalah jodoh di tangan Allah. Sekali sampaikan, baik gadis ataupun janda itu bagus dan baik asal dibangun dalam dengan kasih sayang, dan suami istri dan rumah tangga itu melahirkan keturunan-keturunan yang soleh, yang mampu melanjutkan risalah Rasulullah. Lebih banyak lebih baik, tapi bukan sekedar banyak. Kemudian anahyu anil inkitoi aninisa, hadis ini melarang membujang. Wa kana hadza min adatin Nasara, ini adalah kebiasaan orang Nasrani, orang-orang suci, tidak beristri dan tidak bersuami. Itu yang dirubah oleh Islam. Kemudian al-hasu ala injabil aulad, anjuran untuk banyak anak, banyak putra. Walaupun tadi disampaikan pada akhirnya kan dari Allah, rizki Allah. Tapi upaya dan cita-cita menikah harus dasarnya itu. Jangan menikah dengan niat tidak ingin punya anak. Nah, tidak boleh begitu. Kalau menikah justru ingin banyak anak. Adapun setelah itu Allah menakdirkan, itu masalah lain. Tapi upaya kita dan cita-cita kita adalah menjadikan kehidupan lebih baik dengan banyaknya orang-orang baik. Palo-palo gitu. Dalam perjuangan seperti itu. Ketika banyak orang baik, insya Allah suasana akan baik. Ketika banyak orang yang tidak baik, suasana jadi tidak baik, maka orang baik akan gelisah. Nah, seperti itu. Jadi anjuran untuk berputra banyak, walaupun tadi dikatakan bukan sekedar banyak, tapi bertanggung jawab untuk menjaga mereka supaya menjadi pelanjut umat Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, jawazul mufakhoroti fil akhirati, boleh berbangga-bangga di akhirat. Boleh mencari kebanggaan akhirat. Kalau kebanggaan, kesombongan dunia kan dilarang. Karena apa? Tidak ada yang pantas untuk kita banggakan. Di dunia apapun yang kita miliki tidak pantas kita banggakan. Kenapa? Karena cuma pemberian Allah. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak usah berbangga, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di akhirat diizinkan berbangga, menikmati hasil dengan kebanggaan. Dalam salah satu hadis dikatakan, kata Rasulullah SAW, talatun muhlikatun, ada hal yang menghancurkan, 3 hal yang menghancurkan kehidupan manusia. Pertama, suhun muta'un, bakil, yang dituluti, ditaati, kebahilan yang ditaati. Suhun muta'un, kebahilan yang ditaati. Barangkali kalian bertanya, apa bedanya suhun dengan bakhil? Kalau bakhil itu dia pedit kepada orang lain, itu namanya bakhil. Orang pedit ya, kepada orang lain, kikir, itu bakhil. Tapi orang yang suh lebih dari itu, apa? Dia bahkan justru pedit ke dirinya sendiri. Bukan saja kikir kepada orang lain, tapi dia kikir kepada dirinya sendiri. Padahal hidup dengan tujuan yang tadi itu kan akan berbahaya. Ketika hidup kikir, maka tujuan-tujuan kemuliaan dalam hidup, bahkan dalam rumah tangga, itu tidak bisa dibangun. Kedua, hawa mutabaun, hawa nafsu yang diikuti. Itu kehancuran. Itu sebabnya kita harus menikah, membangun rumah tangga dengan benar. Hidup bukan sekadar mengikuti arus hawa nafsu.
Dan yang ketiga yang menghancurkan kehidupan apa? Ijabul nafsi, ijabul mar'i binafsihi, ijabul mar'i binafsihi. Orang berbangga-bangga, kagum terhadap dirinya sendiri. Itu hadis saya sampaikan untuk membandingkan dengan kebanggaan Rasul di akhirat. Bangga di akhirat boleh, tapi bangga di dunia itu tidak baik, bisa menghancurkan. Sekali lagi dikatakan oleh Nabi ada 3 penghancur kehidupan. 1, kebahilan yang diikuti, bahkan kata-kata sukhul. Kebahilan dalam artian bahil kuadrat, bahkan buat dirinya sendiri dia bahil. Yang kedua, hawa mutabaun, hawa nafsu yang diikuti hidup berdasarkan dorongan syahwat, dorongan hewani. Justru itu yang sedang diluruskan dengan adanya anjuran dan perintah menikah. Dan yang ketiga, ijabun nafsi, ijabul mar'i binafsihi. Seseorang kagum terhadap dirinya sendiri, dilarang di dunia, tapi di akhirat nanti kita bisa berbangga seperti Rasul berbangga dengan banyaknya umat dan bisa melaksanakan tugas kenabian yang beliau punya keutamaan karena beliau sebagai nabi terakhir bukan hanya bertanggung jawab terhadap masa pada umatnya, tapi beliau juga akan bertanggung jawab terhadap umat yang tidak hadir di zamannya tapi dihidupkan oleh Allah sebagai pengawal ajaran Rasul sampai hari kiamat. Dari keutamaan Rasul itu juga kita punya keutamaan. Muhammad punya keutamaan, kemudian umat Muhammad juga punya keutamaan. Dalam pengertian setelah Nabi wafat, maka tugas kenabian, peran kenabian, nabinya tidak akan ada yang baru, tapi peran kenabian harus ada yang melanjutkan. Itu sebabnya kita dianjurkan berniat menikah untuk memperbanyak keturunan. Itu salah satu media yang paling nyata. Bagaimana caranya supaya kita bisa merubah masyarakat? Anak-anak kita sendiri, keluarga kita sendiri yang jadi basisnya, kan begitu. Jadi berputra dan menikah sebagai media dakwah, metode untuk membanyakkan pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak itu ada pentingnya, bahkan sangat penting. Yang tidak baik adalah banyak sekadar jumlah, tapi banyak dalam kualitas itu baik. Walaupun sedikit juga ada jaminan Allah dalam masa tidak ada orang yang berbuat baik kecuali sedikit. Yang sedikit itu sangat mahal harganya, tapi kita tidak dianjurkan untuk jadi sedikit. Bahkan sebaliknya kita dianjurkan untuk menjadi lebih banyak. Salah satu medianya di samping tentu saja dakwah, pendidikan dan sebagainya adalah lewat pernikahan. Rencanakan pernikahan dengan niat untuk memperbanyak umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pelanjut ajarannya dan nanti akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah pertemuan besar, insya Allah. Barangkali sekian yang bisa kita pelajari hari ini dari hadis nomor 196 kemudian hadis nomor 997 kemudian 197 dan 998. Demikian, terima kasih atas perhatian semuanya. Ikuti setiap tayangan di YouTube channel kita, kemudian beri komen. Saya berulang-ulang katakan itu adalah absensi kalian. Dalam episode sebelumnya jumlahnya memadai, bahkan lebih dari target, tapi yang ngabsen lewat komen sangat sedikit. Saya tidak tahu apa yang jadi problem kalian. Padahal sebetulnya sangat penting untuk absensi, siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Itu penting.
ditambah dengan komentar itu sangat bagus, atau sharing kepada teman yang lain itu bagus untuk mengingatkan. Boleh jadi teman kalian lupa menyetel dan sebagainya, silakan. Sekian, kita bertemu lagi dengan hikmah pernikahan yang lain dan tuntunan mencari calon istri, calon suami dalam hadis yang lain. Yang barusan salah satunya, carilah calon istri yang bisa menurunkan keturunan yang banyak, walaupun itu menggambarkan cita-cita tujuan menikah untuk memperbanyak umat. Adapun pada akhirnya yang menentukan berapa putra kita atau punya atau tidakkah, kan pada akhirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi niat nikah untuk memperbanyak keturunan, begitu. Bukan sekadar banyak, tapi keturunan yang bisa menjadi istri yang wadud dan walud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.